Selamat berjumpa di channel Nilai Manfaat. Terima kasih telah berada di sini. Dalam video series ini, kita akan belajar selama 64 hari untuk membangun nilai pada diri Anda. Video ini akan membantu perubahan positif yang luar biasa pada diri Anda. Akan ada 64 video singkat dengan durasi antara 5-8 menit setiap videonya. Selamat menikmati. Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran gimana kalau hadiah terbesar itu bukan pas kita sampai tujuan, tapi justru, ya, di sepanjang perjalanannya? Kedengarannya simpel ya, tapi percayalah dampaknya itu luar biasa. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Coba deh, pernah nggak sih ngerasa kayak dikejar-kejar target terus? Mata kita tuh cuma fokus ke satu titik di depan sana, garis finish. Sampai rasanya sesek, nggak sabaran pengen cepet-cepet kelar. Kalau kamu pernah ngerasa gitu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Hampir semua dari kita pernah atau bahkan sering ngerasain tekanan yang sama. Dapat promosi yang udah diincar-incar, dapat nilai A sempurna, atau ya itu, meraih sukses yang dipamerin orang-orang. Rasanya daftar tuntutan ini nggak ada habisnya ya kan? Selalu ada gunung baru buat didaki. Nah, disinilah kita coba putar balik cara pandang kita 180 derajat. Gimana kalau selama ini kita salah fokus? Gimana kalau yang paling berharga itu bukan momen kita melintasi garis finish, tapi justru setiap langkah, setiap keringat, setiap pelajaran di sepanjang perlombaan itu sendiri? Oke, sebelum kita lanjut, kita perlu kenali dulu musuh utamanya. Saya suka banget nyebutnya perangkap garis finish. Ini tuh jebakan mental yang sering banget nggak kita sadari, tapi dampaknya, wah, bahaya. Jadi, apa sih perangkap garis finish itu? Gampangnya gini, ini tuh kondisi pikiran di mana kita jadi terobsesi sama hasil akhir. Saking fokusnya sama piala di ujung sana, kita jadi buta sama semua yang ada di sekitar kita selama perjalanan. Kita jadi nggak ngeh sama pelajaran berharga, momen-momen kecil yang bikin senyum, dan kesempatan buat jadi lebih baik. Akibatnya, pas dapat pialanya, rasanya hampa. Dan kalau gagal, wah rasanya kayak dunia runtuh. Oke, udah kenal kan sama masalahnya? Sekarang, kita bahas solusinya. Ini semua tentang sebuah pergeseran, sebuah mindset shift yang kelihatannya kecil tapi bisa mengubah segalanya. Karena faktanya tuh begini, coba deh renungin lagi perjalanan hidupmu. Pelajaran paling ngena dan kenangan paling manis itu seringnya bukan datang dari momen kita berdiri di puncak kemenangan kan? Justru dari perjuangannya, dari salah-salahnya, dan dari setiap langkah kecil yang kita ambil pas lagi nanjak. Terus, apa untungnya sih buat kita kalau kita fokus ke proses? Manfaat nyatanya tuh apa? Oke, yuk kita bedah satu persatu, biar jelas. Ada 3 keuntungan besar nih. Pertama, kita jadi lebih happy, serius. Kenapa? Karena kita belajar ngerayain kemenangan-kemenangan kecil setiap hari, bukan nunggu yang gede doang. Kedua, ini melatih kesabaran dan konsistensi. 2 otot paling penting buat sukses jangka panjang. Dan yang ketiga, yang paling keren, kita jadi lebih tangguh. Gagal, ya udah, bukan akhir dari segalanya, karena kita tahu yang penting kan proses belajarnya. Coba lihat deh perbandingan ini, jelas banget bedanya. Di satu sisi ada cemas yang tinggi, risiko burnout yang gede banget. Di sisi lain, ada kebahagiaan yang nambah, ketangguhan buat bangkit lagi, dan konsistensi jangka panjang. Nah, kalau disuruh milih, jalan mana yang sebenarnya pengen kamu tempuh? Pilihannya jelas kan? Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya kita terapin ini semua di kehidupan nyata? Yuk kita mulai praktek. Ini tuh bukan cuma konsep ngawang-ngawang loh. Biar lebih kebayang, ayo kita lihat beberapa contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Misalnya gini, kamu lagi belajar coding, kebahagiaannya tuh bukan cuma pas aplikasinya jadi, tapi juga rasa puasnya setiap kali berhasil mecahin bug yang bikin pusing. Atau kamu lagi bangun bisnis kecil. Prosesnya itu ya saat kamu jatuh bangun belajar marketing, ngelayanin pelanggan pertama. Nah, buat yang lagi ngejar target fitness, kepuasannya itu ada di disiplin harian, bukan cuma pas lihat angka di timbangan. Jadi, hasil akhir itu bonus, tapi proses inilah yang ngebentuk kita. Jadi, gimana cara mulainya? Gampang banget kok. Ada 4 langkah praktis yang bisa langsung kamu coba. 1. Rayakan kemenangan sekecil apapun. 2. Fokus sama usaha kamu, bukan hasil yang di luar kendali kita. 3. Coba deh bikin jurnal kemajuan, biar kamu sadar udah sejauh mana kamu melangkah. Dan yang terakhir, ini yang paling game changing, yaitu mengubah pertanyaan di dalam kepala kita. Daripada terus-terusan nanya, kapan ya aku berhasil? Coba deh ganti jadi,
Hari ini aku bisa belajar apa ya? Pergeseran kecil ini, wow, dampaknya besar. Ini mindahin fokus kita dari cemas soal masa depan ke rasa penasaran di hari ini. Sebagai penutup, saya mau ngajak kamu ngebayangin sesuatu. Ada satu analogi yang menurut saya pas banget buat ngerangkum semua obrolan kita hari ini. Bayangin deh, kita lagi nanjak gunung. Puncaknya emang tujuan utama kita, betul. Tapi bukannya pemandangan di sepanjang jalan, udara segernya, obrolan sama teman seperjalanan, bukannya itu semua yang bikin pengalamannya jadi tak terlupakan? Nah, hidup itu persis kayak gitu. Kalau mata kita cuma ngeliat ke puncak, kita bakal ngelewatin semua keindahan di sepanjang jalan. Padahal disitulah keajaibannya. Jadi, dengan menghargai proses, kita bukan cuma jadi lebih menikmati hidup loh. Justru, perjalanan inilah yang nempah kita. Bikin kita jadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap buat kesuksesan apapun yang nunggu di depan. Proses itu sendiri yang bikin kita pantas buat menang. Saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungin. Bukan buat besok atau minggu depan, tapi buat hari ini. Sekarang, coba tanya ke diri sendiri. Apa satu hal kecil yang bisa kamu pelajari dari prosesmu hari ini? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Selamat menikmati perjalananmu.